Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Salawatu Rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Tayyib, ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jal yang telah mempertemukan kita di pagi hari ini. Kita bersama-sama melanjutkan kajian kita dari kitab Qawaidul Arba', 4 kaidah untuk memahami tauhid. Dan sebelumnya telah kita jelaskan tentang makna berkah, kemudian hal-hal yang diperbolehkan kita mengambil keberkahan, atau istilahnya ngalap berkah yang disyariatkan dan ngalap berkah yang tidak disyariatkan. Baik. Dan perlu kita ketahui bahwa di dunia ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa taala agar diberikan keberkahan dalam umur kita, dalam waktu kita, dalam rezeki kita, dan dimanapun kita berada. Semoga Allah Tabaraka wa ta'ala mencurahkan keberkahan bagi kita semuanya. Dan inilah doa yang disampaikan oleh Syekh rahimallahu ta'ala. Beliau mengatakan, wa ja'alaka wa ayyaj'alaka mubarakan aynama kumta. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan engkau berkah dimanapun engkau berada. Dimanapun kita berada menjadi berkah bagi orang lain, ya, memberikan manfaat untuk orang lain. Sekecil apapun yang kita miliki, dari mungkin harta kita, dari ilmu kita, itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Ini doa Syekh yang pertama. Kemudian Syekh juga mendoakan kita, wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakara. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikanmu, wahai para pembaca, wahai para santri, ya, agar termasuk orang-orang yang apabila diberi nikmat dia bersyukur. Ya. Karena ikhwah, perlu kita perhatikan bahwa yang namanya nikmat ini adalah ujian. Ya, nikmat ini adalah ujian. Nikmat harta ujian. Nikmat kesehatan juga ujian. Apapun bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita, ini adalah ujian. Apakah kita bisa menggunakan nikmat tersebut dalam rangka ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, atau sebaliknya, nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita justru bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami uji kalian dengan keburukan maupun kebaikan. Adalah fitnah, adalah ujian. Ketika seseorang, ya, diberi ujian, mungkin sakit, ya, ujian mungkin dari sisi ekonomi, kekurangan harta, maka ini juga ujian. Ya, ini bagian dari ujian Allah. Apakah dengan kekurangan harta tersebut, ya, kemudian dengan penyakit yang Allah berikan kepadanya, dengan ujian penyakit yang Allah berikan kepadanya, ini menjadikan dia bersabar. Kemudian dia semakin bertakwa kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, atau semakin dia kufur kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Sama dengan harta tadi, ya. Ketika Allah berikan harta seorang hamba, Allah mudahkan hartanya, Allah limpahkan berbagai macam kemudahan-kemudahan rezeki kepadanya. Apakah dengan harta tersebut semakin dia bersyukur dengan bertakwa kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, menyalurkan rezeki tersebut dengan perkara yang
halalkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, membantu untuk kepentingan kaum muslimin, ataukah sebaliknya? Ya, ini semuanya adalah ujian. Begitulah pula dengan ujian kesehatan. Ya, selama ini Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kesehatan kepada kita. Apakah kesehatan dan waktu luang yang Allah berikan kepada kita ini kita gunakan dalam perkara untuk ibadah, untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala, ataukah semakin kita bermaksiat, menyia-nyiakan, menghambur-hamburkan waktu kita ini dalam rangka maksiat atau perkara yang tidak ada manfaatnya? Ini juga ujian, wahai kaum muslimin. Maka perlu kita perhatikan, sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, apapun bentuknya, wajib kita harus gunakan dalam rangka untuk mencari ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Maka Nabi kita alaihi salatu wassalam berdoa, Allahumma inni as'aluka biridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, saya meminta kepadamu, saya memohon kepadamu ya keridhaanmu dan surgamu, dan saya berlindung kepadamu dari kemurkaanmu, yaitu dari api neraka. Baik. Dan syukur ini merupakan kesempurnaan ya keimanan seorang hamba. Syukur adalah perkara ibadah yang sangat agung. Bahkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan al-imanu nisfani. Iman itu ada dua perkara. Iman itu ada dua perkara. Kata beliau, nisfun fis sabri wa nisfun fis syukri. Ya, jadi separuhnya pada kesabaran dan separuhnya adalah syukur. Karena manusia hidup di dunia ini tidak lepas dari dua perkara ini. Jika dia diberi nikmat, maka dia bersabar. Jika dia diberi nikmat, maka dia bersyukur. Maka itu kebaikan bagi dirinya. Jika dia diuji, dia bersabar, maka itu kebaikan baginya. Dan apabila dia bisa mengumpulkan dua perkara ini, ketika dia diberi nikmat, dia bersyukur. Ketika diuji, dia bersabar. Ya, maka dia gabungkan dua perkara ini, maka ini menunjukkan bahwasannya dia termasuk orang yang sempurna imannya. Ya, maka benar kata Ibnu Qayyim sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi dzalika laayatil likulli sabbarin syakur." Ya, inna fi dzalika laayatil likulli sabbarin syakur. Sesungguhnya yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang-orang yang sabar, yang bersabar dan hamba yang bersyukur. Ya, jadi saya ulangi lagi, seseorang menunjukkan kesempurnaan imannya jika terkumpul dua perkara ini, sabar dan syukur. Jika diberi nikmat, dia bersyukur. Jika diuji, dia bersabar. Dan jika terkumpul bagi seorang hamba dua perkara ini, maka dia akan meraih sebuah keimanan yang sempurna. Naam, ya. Karena Allah berfirman, "Inna fi dzalika laayatil likulli sabbarin syakur." Naam. Dari sini para ulama ikhwah, mereka berselisih pendapat. Mana yang lebih mulia? Ya, mana yang lebih mulia? Orang yang bersyukur, orang yang diberi nikmat kemudian dia bersyukur, atau orang yang diberi ujian kemudian dia bersabar? Nah ini, ya. Maka para ulama di sini berselisih pendapat. Ada yang mengatakan yang lebih mulia adalah orang yang ketika diberi ujian kemudian dia bersabar.
Ada yang mengatakan bahwasannya apabila orang yang bersyukur, ketika dia diberi nikmat kemudian dia bersyukur, ini lebih mulia. Naam. Ya, ini silang pendapat di antara para ulama. Namun Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan antara keduanya. Baik yang diberi nikmat kemudian dia bersyukur, baik yang diuji kemudian dia bersabar, jika ya kedua orang tersebut lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia yang lebih utama. Artinya jika seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dia bersabar, dan dengan kesabarannya atau dengan ujiannya dia semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih utama. Begitu pula dengan orang yang Allah berikan nikmat, kemudian dia semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin bertakwa kepadanya, maka ini juga lebih utama. Karena tingkatan syukur dan tingkatan kesabaran itu berbeda-beda, ya, bertingkat-tingkat dan levelnya berbeda-beda. Jadi intinya kedua orang tersebut sama-sama lebih utama jika dengan ujiannya dia semakin bertakwa, dan jika orang yang diberi nikmat dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya semakin dia bertakwa, maka itu yang lebih utama. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia ya di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Ya, maka kita perhatikan. Ketika Allah berikan ujian kepada kita, apapun bentuk ujiannya, entah itu kekurangan harta atau itu penyakit, ya, kita yang pertama kali kita bersabar. Ini kewajiban bagi kita untuk bersabar, ya, karena ini berpahala. Dan ingat, dengan ujian ini dan kesabaran ini kita gunakan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, semakin menambah ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka ini lebih utama. Sebaliknya, orang yang diberikan nikmat oleh Allah, lantas dia bersyukur dengan nikmat tersebut dan semakin bertakwa kepada Allah, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menggunakan nikmat tersebut dalam rangka untuk ketakwaan kepadanya, maka ini tentu lebih utama. Baik. Dan inilah ya keistimewaan seorang mukmin. Bahkan Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda, "Ajaban li amril mukmin." Sungguh sangat menakjubkan ya perkaranya seorang mukmin. Fa inna amrahu kullahu khair. Kan seluruh urusannya semuanya baik, semuanya mendapatkan pahala dan kebaikan. Idza asabathu sarra syakara fakana khairun lah. Jika dia ditimpa sebuah, dan jika dia diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia bersyukur, maka itu kebaikan baginya, maka itu berbuah pahala baginya. Wa idza asabatu syarra wa idza asabatu dharra sabar fakana khairan lah. Jika dia ditimpa ya sebuah musibah, sebuah kesulitan, ya, maka dia bersabar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, fakana khairun lah, maka itu lebih baik baginya, itu pahala baginya, ya. Allah berikan nikmat kepadanya, dia bersyukur, itu mendapat bernilai pahala baginya. Jika Allah timpakan sebuah musibah, Allah uji dia dengan kesulitan, dia bersabar, maka itu pahala baginya. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Dan itu semuanya tidak akan diraih melainkan orang-orang yang beriman. Allahu Akbar. Maka ikhwan, betul kan Ibnu Qayyim tadi kan, jika dua perkara ini bisa kita kumpulkan, ya, maka kita akan meraih sebuah keimanan yang sempurna. Karena dalam hidup ini kita nggak bisa lepas dari dua perkara ini. Kalau nggak kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga
akan diberikan nikmat. Ya, diberi ujian nikmat. Maka kita bersyukur diberi ujian, yaitu dengan musibah, maka kita bersabar. Maka keduanya ini tentu tidak bisa lepas ya dari kehidupan kita ini. Ya, dalam kehidupan kita. Maka seorang mukmin harus punya bekal, harus punya pegangan, harus punya prinsip ya, agama yang kokoh untuk mengarungi kehidupan dunia ini agar tidak mendatangkan murka Allah Azza wa Jal. Bahkan ujian maupun ujian yang baik maupun yang buruk tentu tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tergantung bagaimana kita menyikapinya ya. Jika kita menyikapinya dengan suatu kesyukur, kalau itu nikmat adalah kita syukuri, kalau itu musibah kita bersabar, maka tentu itu mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Tabaraka wa taala. Baik ya, ini doa Syekh rahimahullahu taala. Kemudian ikhwan, mungkin perlu kita sampaikan ya, bahwa syukur masih berkaitan dengan masalah syukur. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan tentang syarat seseorang dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab beliau Madarijus Salikin beliau menyebutkan bahwa syarat ya orang dikatakan bersyukur atau tanda seseorang dikatakan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala itu dikenali dengan 3 perkara. Ya, 3 hal. Yang pertama kata beliau al-i'tiraf bil qalbi. Tanda seseorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dia mengakui nikmat tersebut dalam hatinya. Ya. Jadi kita akui ya, nikmat tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana caranya? Dengan cara 2 hal. Kita mengenali ya, iktiraf, mengenali nikmat tersebut dalam hati kita. Ya, mengenal atau mengakui ya, mengakui nikmat itu datangnya dari Allah dalam hati. Kita harus yakin bahwasanya nikmat tersebut ya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Yang pertama dengan mengenali nikmat itu sendiri. Nikmat yang kecil maupun yang besar. Kita kenali bahwasanya nikmat tersebut datangnya dari Allah Tabaraka wa taala. Sebagai contoh, yaitu nikmat kesehatan. Kita kenali, terkadang manusia nggak sadar akan nikmat sehat ini. Kita sehat, badan kita sehat. Kemudian mata kita bisa melihat, telinga kita bisa mendengar, bahkan kita bisa bernafas tanpa membutuhkan bantuan oksigen atau tabung oksigen. Ini sebuah nikmat yang harus kita akui, yang harus kita sadari. Ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Coba betapa banyak orang yang mereka harus membeli tabung oksigen hanya untuk bernafas. Berapa biaya yang mereka keluarkan untuk membeli tabung oksigen tersebut. Dan kita gratis. Masya Allah, ini nikmat. Itu kita kenali. Nikmat ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kebanyakan manusia itu lalai ya dengan nikmat ini. Kemudian telinga kita bisa mendengar. Iya, Masya Allah. Ada sebagian orang yang butuh alat bantu dengar. Dia harus keluarkan biaya berjuta-juta untuk
memasang alat bantu dengar, atau bahkan ada yang operasi agar bisa mendengar. Dan kita bisa mendengar itu, masya Allah, itu nikmat datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus mengakui, ya, dalam hati kita ini sungguh nikmat yang luar biasa. Belum lagi organ tubuh kita, ya, berjalan dengan teratur, memproses makanan, ya, dalam setiap, ya, waktu memproses makanan. Kemudian dia teratur mulai dari usus besar, usus kecil, dan seterusnya, sehingga menjadi makanan tadi diolah. Ini perlu kita akui, ya, ini datanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, masya Allah, ya, ini perlu kita syukuri. Kemudian cara yang kedua, ya, bahwa ma'rifatul mun'im, yaitu mengenali siapa pemberi nikmat tersebut. Ya, siapa pemberi nikmat tersebut. Artinya begini, ikhwan. Terkadang kita merasa bangga, senang kita mendapatkan hadiah tersebut. Mungkin datang dari hadiah dari istri kita, atau rekan-rekan kita, atau bahkan dari bos kita. Kita senang, ya, dengan hadiah tersebut. Namun terkadang kita lupa hakikat dari sang pemberi nikmat tersebut. Nah, mungkin hadiah ini sebab dari istri kita, dari rekan kita atau bos kita, itu ya sebab. Tapi hakikatnya sang pemberi nikmat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menggerakkan hati mereka untuk memberikan hadiah kepada kita. Nah, terkadang kita lupa. Kita saking senangnya dapat hadiah tersebut, ya, sehingga kita berterima kasih kepada yang memberi hadiah. Ya, nggak masalah, memang iya ada perintah untuk berterima kasih. Cuman lupa, ya, lupa kepada sang hakikat memberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu, ya, itu terkadang kita lupakan, ya. Baik. Karena Allah berfirman, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Dan apapun nikmat, ya, yang datang bagi kalian, itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, ikhwan, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, tanda seseorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kedua adalah asyukru bil lisan. Yang pertama tadi apa? Syukur dengan hati, iktiraf bil qalbi, mengakui dalam hati nikmat tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa tadi? Mengenali nikmat tersebut, sekecil apapun, ya. Kemudian yang kedua, dengan cara mengenali apa? Sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kata beliau, syukur dengan lisan. Ya, syukur dengan lisan, kata beliau. Bagaimana syukur dengan lisan? Yaitu mengucapkan alhamdulillah. Ya, lisan kita jangan lupa. Ketika kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lisan kita jangan malas-malas, jangan bosan-bosan, ya, dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi nikmat. Maka Nabi kita alaihi salatu wassalam memberikan bimbingan kepada kita. Innallaha la yarda anil abdi ayyakulal akalata, ya, au yashraba syarabata fayahmadahu alaih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ridha kepada seorang hamba jika dia makan suatu makanan, jika dia minum suatu minuman, kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat alhamdulillah. Masya Allah, ya, bahwa dengan makan dan minum aja Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat ridha kepada hambanya jika kita mengucapkan alhamdulillah. Maka yang kedua, kata beliau, syukur dengan lisan, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillah. Sekecil apapun ikhwah nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita ucapkan alhamdulillah. Ya, kita sandarkan bahwasannya segala bentuk pujian, ya, segala puji bagi Allah. Artinya nikmat-nikmat inilah hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita memuji Allah dengan
sebaik-baiknya. Baik. Kemudian cara yang kedua, ya, bersyukur dengan lisan. Apa itu? Cara bersyukur dengan lisan, yaitu menceritakan, mengkabarkan nikmat tersebut kepada orang lain, kepada istri kita, anak-anak kita, atau teman-teman kita yang kita percaya, yang tidak ada rasa hasad di antara mereka. Ya, tidak ada rasa hasad. Ini bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Adapun dengan nikmat Rabbmu, maka ceritakanlah. Ya, ceritakan nikmat tersebut. Ya, tentu apa? Kepada orang-orang yang seolah lagi tidak mendatangkan apa rasa iri. Namun jika dirasa dengan menceritakan nikmat tersebut khawatir nanti bisa mendatangkan rasa iri, rasa dengki kepada orang lain, maka lebih baik kita simpan, kita simpan dan cukup kita ceritakan kepada orang-orang yang kita percayai. Baik. Ya, tentu tidak mengumbar rasa nikmat tersebut di media sosial, karena media sosial itu kan diasumsi oleh banyak orang sehingga khawatir menimbulkan hasad yang lebih besar. Karena ikhwah, belum tentu orang yang mendengar nikmat yang Allah berikan kepada kita, mereka senang. Ya, mereka senang dan mereka mendoakan. Belum tentu ada orang-orang yang punya penyakit hati sehingga mereka punya rasa iri dan dengki dalam nikmat tersebut. Maka hendaknya kita tidak mengumbar nikmat tersebut. Kemudian di antara bentuk syukur dengan lisan adalah, kata Ibnu Qayyim, di antara bentuk syukur dengan lisan itu dengan cara menisbatkan nikmat tersebut dengan lisan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dia katakan, ini karunia dari Allah, ini nikmat dari Allah. Seperti ucapan siapa? Nabi Sulaiman alaihi salam. Allah berikan banyak kenikmatan kepada Nabi Sulaiman. Allah angkat dia seorang nabi. Allah jadikan dia seorang raja. Ya, seluruh makhluk dari hewan maupun manusia, bangsa jin tunduk kepada perintahnya. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Ya, Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan, hada min fadli rabbi. Ini semuanya karunia dari Rabbku. Ya, Masya Allah. Ini disebutkan kepada Allah. Ya, ini semuanya nikmat dari Rabbku. Ya, diberi, mungkin kita mendapatkan nikmat, bisa membeli mobil. Ya, katakan hada min fadli rabbi. Ya, ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya? Baik. Maka Syekh Dr. Haisam di sini membawakan sebuah dalil, falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hada min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur wa man syakara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Maka falamma ra'ahu mustaqirran, maka ketika Nabi Sulaiman alaihissalam melihat istananya Ratu Balqis itu pindah di tempatnya dia. Jadi istananya Ratu Balqis itu kan dipindahkan di tempatnya dia oleh salah satu dari muridnya atau bawahannya Nabi Sulaiman. Ya, bisa memindahkan bahkan sekejap mata kerajaan Ratu Balqis. Ketika Nabi Sulaiman melihat sudah dipindahkan, maka beliau mengatakan, hada min fadli rabbi. Ini karunia dari Rabbku. Lihat, Nabi Sulaiman tidak mengatakan ini karena kehebatanku, tidak. Sama sekali tidak. Beda dengan Qarun ya. Kalau Qarun kan qala innama utituhu ala ilmin indi. Ketika Allah berikan banyak kekayaan, harta benda kepada Qarun justru mengatakan ini semuanya saya dapatkan karena ilmu, karena kehebatan saya, karena ilmu saya dalam berbisnis, berjualan.
Begitu Qarun, sangat sombongnya ya, lupa dengan bahwasanya nikmat tersebut dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lihat bedanya. Nabi Sulaiman mengatakan, hada min fadli Rabbi, ini adalah karunia dari Rabbku. Aashkuru am akfur, apakah dengan nikmat ini aku semakin bersyukur atau aku kufur? Ya, maka kata Allah, wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi, maka barang siapa yang bersyukur, maka hakikatnya dia bersyukur untuk dirinya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, maka barang siapa yang kufur dari nikmat tersebut, maka sesungguhnya Allah, maka Rabbku adalah maha kaya dan maha dermawan. Ya, maha dermawan. Baik. Ikhwan ya. Kemudian di antara bentuk atau tanda seseorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah asyukru bil jawarih. Bersyukur dengan anggota badan. Yang pertama tadi apa tandanya? Syukur dengan apa? Hati. Iktiraf bil qalbi. Ya, mengakui nikmat tersebut datangnya dari Allah dalam hati. Yang kedua apa tadi ya kawan? Asyukru bil lisan. Syukur dengan lisan. Dengan beberapa cara. Ya, dengan mengucapkan alhamdulillah. Ya, kemudian dengan cara menisbatkan nikmat tersebut dalam lisannya datang dari Allah, atau dengan cara menceritakan nikmat tersebut kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, kata beliau Ibnu Qayyim adalah asyukru bil jawari, bersyukur dengan anggota badan. Gimana caranya bersyukur dengan anggota badan? Kita lihat. Ya, bersyukur dengan anggota badan. Yaitu bagaimana? Yang pertama, dengan cara menggunakan nikmat tersebut dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bentuk nikmat dengan syukur dengan apa? Anggota badan. Sebagaimana Allah berfirman kepada keluarga Nabi Daud, I'malu ala Dawud syukra. Beramalah wahai keluarga Daud, ya, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Karena sangat sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Lihat, Allah perintahkan untuk perbanyak amal saleh kepada keluarga Nabi Daud alaihi salam dalam rangka bersyukur kepada Allah. Maka orang yang bersyukur kepada Allah ditandai dengan memperbanyak amal ibadah. Ya, ketika Allah banyak berikan nikmat kesehatan, waktu luang, namun dia gunakan untuk malas-malasan, malas membaca Al-Quran, malas melaksanakan sholat, diberikan harta dia malas untuk bersedekah, berarti dia tidak bersyukur. Gitu loh ya kawan. Maka di antara bentuk syukur, syukur dengan anggota badan. Ya, jadi semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal saleh, dengan amal ibadah, ini adalah bentuk bagian dari syukur. Jangan salah ya. Jadi bukan dengan lisan atau dengan hati doang, tapi dengan anggota badan. Buktikan dengan anggota badan kita. Ya, seseorang diberikan nikmat ilmu. Dia harus bersyukur. Nah, harus bersyukur dengan ilmu yang Allah berikan kepadanya. Dengan ilmu tersebut, dia dakwahkan, sampaikan kepada orang lain. Dia ajak orang lain juga agar bertakwa kepada Allah. Dan juga dia juga jangan lupa, dirinya pun harus mengamalkan ilmu yang ia miliki. Dirinya juga harus dipompa dengan amal ibadah. Tidak hanya nyeramain orang saja, tapi apa? Dirinya pun harus diisi dengan amal ibadah. Yaitu dengan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu bentuk syukur dengan anggota badan. Baik, ya. Atau syukur dengan anggota badan bisa dengan menampakkan, ya kawan.
menampakkan apa? Nikmat tersebut. Ya, contoh mungkin kita diberikan kemudahan dari rezeki. Ya kita tampakkan, ya, kita pakai baju yang bagus. Ingat ya, bukan dalam rangka kesombongan. Jadi menampakkan nikmat tersebut dalam rangka syukur kita kepada Allah. Bukan kemudian untuk rasa sombong. Allah berikan banyak nikmat dari segi dunia, harta benda. Ya dia beli baju yang bagus lah, yang bagus, berpakaian yang bagus. Punya banyak harta tapi bajunya kotor, lusuh, jelek. Nah, ini berarti tidak bersyukur. Atau minimal ya tampakkanlah ya dengan penampilan yang bagus, ya pakaian yang bagus, atau mungkin dengan ya membeli barang yang bagus, ya sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tampakkan nikmat. Ya, jadi menampakkan nikmat ini juga bagian daripada syukur dengan anggota badan. Ingat ya, bukan dalam rangka kesombongan atau dalam rangka merendahkan orang lain, tidak. Membeli mobil ya yang bagus ya untuk dipakai sendiri. Ya, bukan harus yang mahal-mahal, enggak. Ya, pokoknya dinampakkan nikmat tersebut. Ya, pakaian yang bagus, mungkin HP yang bagus juga gitu ya. Ingat, yang bagus itu bukan berarti mahal ya, bukan berarti mahal. Artinya apa? Kita tidak kemudian pakai pakaian yang jelek, kemudian pakai HP yang sudah nggak layak gitu kan. Itu kan kurang juga, tidak menunjukkan rasa syukur dia kepada Allah. Jadi dengan menampakkan nikmat ya. Atau jam tangan, pakai jam tangan gitu ya. Yang ya telah nampak bahwasanya itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis ya dijelaskan di sini, ataitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ada salah seorang sahabat berkata, saya mendatangi Rasulullah SAW fi saubin dunin. Saya mendatangi Rasulullah SAW dengan pakaian yang lusuh. Saubin dunin, pakaian yang rendah, maksudnya pakaian yang lusuh gitu ya, yang kotor lusuh. Faqala alaka malun, maka Nabi bertanya, apakah kamu punya harta? Qal na'am, iya ya Rasulullah. Qal min ayyil man. Iya, harta apa saja? Rasul bertanya lagi, harta apa saja? Ya, harta apa aja? Ya, gitu ya. Kemudian dia menjawab, qal qad atanillahu minal ibil. Jadi Allah telah memberikan harta kepadaku dari onta, ya, ibil, wal ghanam, kambing, wal khail, dan kuda, wal raqiq, dan budak. Jadi ada seorang sahabat datang kepada Nabi dengan pakaian yang kotor dan lusuh. Kemudian Nabi bertanya, apakah kamu punya uang? Punya harta enggak kamu? Kata sahabat tadi, iya saya tidak punya harta ya Rasulullah. Harta apa yang kamu miliki? Maka sahabat tadi menjawab, oh saya punya kuda, punya onta, punya kambing, bahkan saya punya budak. Maka Nabi mengatakan, fa'idha atakallahu malan. Ya, maka Nabi menjawab, jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu harta benda, falyura asara nikmatillahi alaih, maka nampakkanlah, perlihatkanlah ya wujud nikmat Allah kepadamu. Nah ini ya kawan, wujud nikmat Allah kepadamu. Jadi kita diberikan kelonggaran dari segi harta benda. Jadi nampakkanlah, pakai pakaian yang bagus ya. Ya pakai peci yang bagus, motor juga yang bagus, kendaraan yang bagus, ya HP yang bagus, kan begitu. Jangan kemudian banyak hartanya tapi pakaiannya lusuh. Ya, kemudian mobilnya, kendaraannya juga nggak layak pakai. Ya, ini tidak menunjukkan, tidak menampakkan bentuk nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ingat, saya ulangi lagi, ini bukan dalam rangka kesombongan, kawan, atau dalam rangka
menyombongkan diri atau merendahkan orang lain, tidak sama sekali tidak. Hanya menunjukkan ya wujud nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepadanya. Jam tangan, ya kan, belilah, maksud gitu loh. Kemudian anak-anaknya juga diberi pakaian yang bagus. Ya, istrinya juga diberikan pakaian yang bagus. Ya, ini wujud ya, wujud nikmat Allah. Wujud untuk memperlihatkan nikmat Allah kepada orang lain. Ya, gitu caranya ya. Jadi mohon maaf ya, ini terkadang sebagian orang banyak hartanya tapi masya Allah ya, masya Allah tidak menunjukkan, ya, tidak memperlihatkan wujud nikmat Allah kepadanya. Ya, pakaiannya lusuh, kemudian apalagi bertahun-tahun nggak diganti, ya jangan begitulah, ya jangan begitulah. Ya tunjukkanlah, perlihatkanlah wujud nikmat Allah Subhanahu wa taala dari harta yang Allah telah titipkan kepadanya untuk kebaikan diri dia juga kan, untuk kebaikan diri dia. Ini bentuk ya, ini akhwah ya. Ini yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah terkait bentuk syukur ya, yang mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya agar kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa meraih ya keimanan yang sempurna. Ya, yaitu apa? Bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita apabila diuji kita bersabar. Maka yang kedua inilah, jika kedua ini bisa kita gabungkan dalam diri kita, maka keimanan yang sempurna yang kita bisa raih. Ya, karena berdasarkan firman Allah, inna fi dzalika laayatin liqulli sabarin syakur, dan itu semuanya sebagai tanda-tanda yang bisa memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang sabarin syakur, bagi orang yang bersabar, orang yang bersyukur kepada Allah. Semoga bermanfaat yang disampaikan ikhwah ya di pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, salah kata yang kami ucapkan, mohon diluruskan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.